Pemirsa, hari ini ada 115 RT di Jakarta yang belum benar-benar kering dari banjir. Di Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur, banjir masih setinggi 1 meter lebih. Sisa banjir semalam juga menyusahkan ribuan pekerja yang berangkat ke kantor pada pagi tadi. Ratusan rumah di 5 RT di Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur masih terendam banjir 1 meter lebih pada Selasa pagi. Sejumlah anak terpaksa tidak bersekolah karena sulit menembus banjir keluar dari rumah mereka. Kali Ciliwung meluap setelah wilayah Hulu, Bogor, dan Depok hujan deras sejak semalam. Ketinggian air bahkan sempat mencapai 2 meter dini hari tadi. Kemarin diinformasiin sama RW sekitar siaga 2 dari Depok. Kebetulan malam air tiba-tiba pas maghrib. Dampak besarnya setelah jam 10 ke atas ya. Banjir juga menyusahkan ribuan pekerja pengendara motor pagi tadi. Di kolong tol Jor, Puri Indah, Kembangan, Jakarta Barat, puluhan motor mogok akibat menerobos banjir 50 cm. Sejumlah pekerja pejalan kaki terpaksa pakai jasa gerobak menerobos banjir demi sampai ke kantornya. Sementara itu di Jalan Raya Ciledug Pesanggerahan, Jakarta Selatan, banjir setinggi 40 cm menyusahkan ratusan pengendara yang baru pulang kerja tadi malam. Pengendara terpaksa menunggu air surut hingga larut malam bahkan dini hari daripada motor mogok karena menerjang banjir. Dari jam 9 tadi. Jam 9, stuck di sini. Stuck di sini. Kenapa Mas stay di sini, stuck di sini? Banjir Bang. Tinggian berapa tadi? Sempat cek ya? Ya kurang lebih sepaha atas lah Bang. Sepaha atas. Data BPBD Jakarta, hujan deras di Jakarta pada Senin sore hingga malam mengakibatkan sedikitnya 115 RT terendam banjir. Terbanyak di Jakarta Selatan, sementara 4 ruas jalan lumpuh akibat banjir. Di Jalan Wijaya, Petogokan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ketinggian air masih 1,5 meter dini hari tadi. Aktivitas warga lumpuh dan terpaksa dievakuasi dengan perahu karet. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, banjir yang sempat merendam kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur kini sudah surut. Dan berikut laporan Kevin Pakan bersama juru kamera Dimas Winardi. Ya pemirsa, sempat terjadinya banjir di daerah Kebon Pala, Jakarta Timur. Situasi pada sore hari sudah kembali surut. Saya akan menunjukkan kepada Anda pemirsa yang mana sebelumnya di sini sempat terjadi banjir yang cukup tinggi, yakni setinggi 160 cm. Bisa dilihat di sisi kiri dan kanan ini merupakan rumah-rumah yang kemarin malam ini sempat naik begitu air di tempat ini, dan ini menutup hampir di lantai 1 rumah warga. Dan saat ini saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa ini terdapat sejumlah bekas-bekas banjir yang ada, dan juga ada yang tentunya cukup memprihatinkan pemirsa. Dan saya akan coba bertanya kepada salah satu pemilik rumah. Halo, dengan Kak siapa ini? Julia. Oke Kak Julia, pada saat terjadinya banjir di sini bisa diceritakan seperti apa situasinya pada saat kemarin malam? Kayak langsung pada mindahin motor sih, langsung pada rame gitu. Emang udah biasa juga sih banjir di sini. Jadi kayak udah pada siap sedia juga kalau misalkan banjir. Terus juga ini kan banjir bukan hari ini doang ya Kak. Jadi kayak dari kemarin-kemarin tuh emang udah banjir. Jadi barang juga belum pada dipindah-pindahin ke bawah semua. Berarti di lantai 1 ini ketutup semua kemarin ya? Iya. Tadi sih, tapi yang paling gede sih tadi Kak, kalau kemarin masih kayak cetek-cetek cuma kayak sedengkul gitu atau sebetis. Semoga nggak banjir lagi sih Kak, paling kayak gitu aja sih. Terima kasih Kak Yulia atas informasinya. Mari Mbak. Ya memang pemirsa, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cukup tingginya di wilayah Kebon Pala ini. Di tiang listrik ini ada indikator ketinggian air di mana ada 50 cm, 75 cm hingga 200 cm. Dan kemarin informasi yang kami peroleh dari Ketua RT setempat, ini ketinggian air mencapai 160 cm. Di sini kira-kira pemirsa, yang tentunya ini sangat memprihatinkan dan membuat warga kesusahan seperti itu ya untuk bisa beraktivitas. Namun kemarin informasi yang kami dapatkan bahwa ini warga telah terbiasa dengan adanya banjir ini, karena memang sudah menjadi
kebiasaan begitu untuk warga ini terdampak banjir di tempat ini. Dan seperti yang disampaikan tadi bahwa warga ini mengungsi di lantai 2 karena kami melihat di rumah sekitar sini ada lantai 2 yang memang menjadi tempat pengungsian dari warga sekitar. Nah juga tadi kami sempat bertanya kepada Ketua RT setempat mengenai adanya normalisasi Kali Ciliwung karena kami melihat di sisi sana ini merupakan berdekatan begitu dengan Kali Ciliwung yang tentunya ini bisa berdampak langsung terhadap warga yang berada di tempat ini. Tadi pihak dari Ketua RT setempat juga menyampaikan bahwa nantinya pendataan telah dilakukan begitu dari pihak kelurahan maupun juga pemerintah setempat untuk bisa melakukan proses dari normalisasi Kali Ciliwung tersebut. Tentunya kami berharap pemirsa dan juga warga sekitar mengharapkan yang terbaik bila mana ini bisa dilakukan normalisasi Kali Ciliwung sehingga pada saat banjir atau hujan deras datang ini tidak langsung terdampak kepada warga yang berada di sekitar atau bantaran Kali Ciliwung. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur Jabodetabek pada Senin sore hingga malam kemarin menyebabkan Kali Ciliwung meluap. Banjir merendam ratusan rumah di 5 RT. Banjir luapan Kali Ciliwung menggenangi ratusan rumah di RT 6, RT 11, dan RT 10 di RW 5, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Sementara itu di RW 4, banjir mengenangi 2 RT, 12 dan RT 13. Meski banjir, warga tetap beraktivitas seperti biasanya dengan menggunakan pelampung ban maupun berjalan di tengah-tengah banjir. Sejumlah anak bahkan memanfaatkan banjir untuk bermain air. Dari Depok, kebetulan malam air tiba-tiba pas maghrib. Dampak besarnya setelah jam 10 ke atas ya. Agak membesar tuh. Tingginya berapa? Sekitar ketinggian sekitar 175 cm sama 150 cm. Pagi. Banjir di lokasi ini kerap terjadi saat intensitas hujan tinggi di sekitar Jabodetabek. Pada Selasa dini hari tadi, ketinggian air di kawasan ini sempat mencapai 175 cm. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Hujan deras yang mengguyur ibu kota menyebabkan tembok SDN 08 di Jakarta Selatan roboh. Warga mengaku jika tembok sepanjang 60 meter dengan tinggi 3 meter itu sebelumnya sudah miring. Warga dikejutkan robohnya tembok SDN 08 tepatnya di bagian belakang area kantin sekolah sepanjang 60 meter dan tinggi 3 meter di Jalan Tebet Barat 10, Jakarta Selatan pada tadi malam. Menurut warga, tembok roboh usai hujan deras mengguyur. Sebelumnya tembok sekolah ini sudah lama dalam kondisi miring. Warga juga sudah melaporkan kemiringan tembok yang bisa membahayakan murid, namun tak kunjung diperbaiki. Petugas pun datang untuk membersihkan puing-puing tembok dari jalan dan merapikan kabel listrik. Bahkan penutupan jalan akan dilakukan agar tidak ada atau tidak membahayakan warga dan murid sekolah. Kita ke informasi lainnya, siapa sangka galian di Jalan Raya Bekasi, tapi imbasnya sampai ke Jakarta Utara. Awal pekan ini ribuan pengendara harus terjebak kemacetan horor di Kaliabang, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Seorang ibu menggendong balita terpaksa jalan kaki karena tak kuat melawan macetnya jalanan. Awal pekan ini jadi mimpi buruk bagi ribuan pengendara dari arah Bekasi yang masuk ke Jakarta melalui Cilincing, Jakarta Utara. Senin pagi, ribuan motor dan mobil terjebak macet horor berjam-jam di jembatan perbatasan Bekasi dan Jakarta di Jalan Kaliabang, Rorotan, Cilincing. Setengah jam ya Pak. Ini biasanya macetnya parah apa gimana sih Pak? Parah ini. Kali ini parah ya? Parah banget. Pengendara motor dan mobil berjejal saling serobot hingga adu mulut. Seorang ibu yang menggendong anak terpaksa jalan kaki karena tidak sanggup melewati macet. Udah 2 jam berarti ya? Iya. Berarti ibu jalan kaki Bu ya? Mau posyandu ini. Mau posyandu akhirnya jalan kaki nggak naik ke motor atau ini? Biasanya naik apa? Bawa motor. Ini kenapa
pejalan kaki, Bu? Nggak bisa, macet lama banget. Oh, banget ya. Kasat Lantas Polres Jakarta Utara menyatakan kenaikan jumlah kendaraan di Rorotan akibat ada galian di Jalan Raya Bekasi. Akibatnya warga Bekasi yang akan ke Jakarta beralih lewat Harapan Indah dan menumpuk di Jalan Kaliabang Rorotan. Bentuk jembatan yang menyempit memperparah kemacetan. Para pengendara berharap kepolisian menerjunkan lebih banyak personil untuk mengatur lalu lintas untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan horor di kawasan ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.